wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhdari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Saudara-saudaraku dimuliakan Allah, alhamdulillah ketemu lagi di malam Jumat yang ketiga. Ya, mudah-mudahan istiqomah kita tetap sampai ajal datang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi lanjutkan bahasan kita berapa minggu ini. Nanti di hari kiamat, di hari yang Allah berfirman dalam Al-Quran, ala yadunnu alaika annahum mab'usun liyaumil adib. Hari di mana semua makhluknya Allah dibangkitkan di hari yang agung. Agung apanya? Agung keindahannya, agung kemuliaannya, agung kenikmatannya untuk mereka yang dipilih untuk bersama orang-orang yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Agung siksanya, agung kehinaannya, agung kesengsaraannya untuk mereka-mereka yang terputus dari rahmatnya Allah. Keadaan mana terjadi selama 50.000 tahun. 50.000 tahun ini apa, satu harinya seperti 50.000 tahun gitu loh. Iya loh. Satu harinya di mahsyar itu seperti 50.000 tahun. Dan keadaan itu berjalan selama 450 tahun. Berarti satu harinya 50.000 tahun, seperti 50.000 tahun dunia. Berarti satu hari, berarti kalau satu tahun itu 365. 50.000 tahun dikalikan 365 dikalikan 450 tahun. Keadaan di mahsyar itu seperti itu lamanya. Seperti apa mahsyar ini? Riwayat disampaikan bahwasannya padang mahsyar itu adalah padang yang sangat luas, tapi jadi sempit karena yang dibangkitkan berapa ratus miliar makhluknya Allah dibangkitkan berkumpul jadi satu. Dalam riwayat hadis yang panjang disampaikan manusia di waktu itu bergumul kayak ombak di lautan dari banyaknya. Dalam riwayat disampaikan mereka yang selamat di hari itu adalah mereka yang memiliki pijakan kaki. Mayoritas tidak punya pijakan kaki. Karena di bawah telapak kakinya ada 1000 telapak kaki, di atas telapak kakinya ada 1000 telapak kaki. Beridean, injek-injekan. Dalam keadaan seperti itu bergelumul seperti ombak di lautan. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, matahari Allah dekatkan qadramil. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini menyampaikan, saya tidak tahu yang dimaksud baginda ini qadramil itu kadang 1 mil apa jarak kilometer, atau ada di, kalau kacamata itu ada namanya apa, mimbran apa itu cuma 1 telunjuk. Jadi entah itu 1,5 kilometer, yang mana 1,5 kilometer itu 1 mil, atau 1 telunjuk jarak matahari didekatkan. Sekarang ini berapa hari yang lalu kita merasakan panasnya matahari sampai keringkan tanaman-tanaman. Kadang malam kita masih sumuk. Kalau dalam ilmu fisika, jarak matahari dan bumi ini kurang lebih 500 juta kilometer, 150 juta kilometer apa yang pada ngerti kita orang. Yang jelas jauh sudah bisa. Kalau matahari ini didekatkan setengahnya, kira-kira ya apa badan kita?
Loncat dah, loncat. Wah, ini cuma 1,5 kilometer atau 1 telunjuk jarak matahari di padang mahsyar. Dan dalam riwayat disampaikan dasarnya ini bukan tanah, tetapi logam yang memantulkan panas. Tidak cukup cuma di situ. Setiap yang ada di padang mahsyar itu akan terendam dengan keringat yang bau bangkai. Ada yang sedalam mata kaki, ada yang sedalam dekul, ada yang sedalam pusat. Dalam hadis ini baginda memberikan contoh, ada yang sampai di hidungnya terendam. Bahkan ada yang terendam sedalam 70 hasta. 1 hasta itu segini, berarti dikali 70 tenggelamnya. Bayangkan antum ferry nyoba masuk ke Valeri itu, kolam renang ini, rasakan orangnya apa. Kalau di air biasa, air bening ya apa rasanya. Wah, ini sudah dasarnya logam yang memantulkan panas. Matahari jaraknya 1,5 kilometer, bergelumur kayak ombak di lautan, terendam dengan keringat yang bau bangkai. Dan keadaan seperti itu, di waktu itu tidak ada lagi kematian. Kematian sudah tidak ada sudah. Bahkan sampai orang-orang kafir di waktu itu berdoa kepada Allah, ya Rabb, unggulna min hadal mawqif walau ila jahannam. Orang kafir sampai minta pindahkan dari keadaan seperti itu ke neraka jahanam. Mereka tidak pernah tahu jahanam berjuta-juta kali lipat lebih bahaya daripada keadaan manusia. Dan seorang hamba tidak akan Allah keluarkan dari mahsyar ini, tidak akan melangkah kedua kakinya kecuali bisa menjawab. Dikasih pertanyaan tentang 4 pertanyaan yang kita bahas. Ada beberapa riwayat hadis tentang pertanyaan ini. Kita bahas yang hadis yang kemarin kita bahas, bahwasanya pertanyaan-pertanyaan adalah tentang untuk apa umur dihabiskan. Yang kedua, untuk apa jasad digunakan. Yang ketiga, dari mana dan untuk apa harta yang Allah berikan. Dan yang keempat yang kita bahas kemarin, wa an hubbina ahli baiti, tentang kecintaan seorang hamba kepada anak cucu Maulana Muhammad. Allahumma sholli